Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Minggu 6 Desember 2020, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25. Judulnya adalah kata-kata yang penuh kuasa. Kata-kata yang penuh kuasa. Di awal saya mau tegaskan terlebih dahulu bahwa ini adalah sesuai dengan konteks perjanjian lama. Jadi ada hal yang tidak bisa serta-merta kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Namun kita bisa melihat dan mengambil prinsipnya, yakni kata-kata yang penuh kuasa. Mari kita pelajari kisah ini. Yang pertama, ada anak-anak yang mencemooh Elisa. Ayat 23 berbunyi demikian. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak. Naiklah botak. Di sini disebutkan anak-anak. Kata anak-anak dalam bahasa Ibrani dipakai kata na'arim khatan. Yang berarti di sini artinya young men atau orang-orang muda. Jadi mereka orang-orang yang sudah bisa berpikir luas. Di dalam GFB Commentary disebut bahwa mereka adalah para penyembah berhala. Jadi wajar kalau mereka mencemooh Elisa. Kemudian kata mencemooh itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah kalas. Kalas sama artinya dengan menghina, meremehkan. Tapi indikasinya adalah mengintimidasi. Sekali lagi wajar karena mereka bukan umat Tuhan. Jadi kalau mereka mengintimidasi Elisa itu wajar. Namun perhatikan kisah yang kedua ini, Elisa mengutuk mereka. Elisa mengutuk mereka. Baca ayat yang ke-24. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Sekali lagi saya tegaskan di sini ada satu hal yang tidak bisa kita serta-merta terapkan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu mengutuk. Apalagi mengutuk demi nama Tuhan. Tapi ini konteksnya adalah perjanjian lama. Di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa ini menunjukkan kata-kata Elisa yang penuh kuasa. Kata-kata Elisa yang penuh kuasa. Mengapa? Karena dia seorang nabi sejati. Dia nabi yang benar. Kita akan membaca Ulangan pasal 18 ayat 21 dan 22. Demikian. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi kalau perkataan itu tidak terjadi,
Maka itu nabi yang ditanda tanyai ya, perkataannya tidak terjadi. Tapi Elisa ketika mengatakan sesuatu itu terbukti. Karena dia nabi sejati, nabi yang benar, nabi yang sesungguhnya, yang dipilih oleh Tuhan. Maka perkataan Elisa terjadi. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat ada buktinya. Ada buktinya. Yaitu keluarlah 2 ekor beruang dari hutan. Lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ini buktinya perkataan Elisa itu terjadi. Perkataan Elisa itu penuh kuasa. Buktinya kemudian ada 2 ekor beruang yang keluar dari hutan dan mencabik-cabik 42 anak tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah singkat ini? Yang pertama, setiap kita sebagai orang percaya seharusnya menunjukkan kata-kata yang penuh kuasa. Setiap kita sebagai orang percaya seharusnya menunjukkan kata-kata yang penuh kuasa. Sekali lagi, bukan mengutuk, tapi sebaliknya membangun. Artinya apa? Setiap kita sebagai orang percaya seharusnya kata-kata kita membuat orang yang mendengarkan itu dihiburkan. Membuat orang yang mendengarkan itu dikuatkan atau mendengar lalu ditegur. Orang-orang itu mendengar lalu ditegur dan bertobat. Inilah kata-kata yang penuh kuasa. Bukan kata-kata yang omong kosong, yang sia-sia, yang tidak ada artinya bagi kehidupan orang lain. Jadi sekali lagi, setiap kita seharusnya mempunyai kata-kata yang membangun, menguatkan, menegur, dan membuat orang bertobat. Itu kata-kata yang penuh kuasa, bukan kata-kata yang sia-sia dan omong kosong. Yang kedua, secara khusus bagi hamba Tuhan, seharusnya kata-katanya juga kata-kata yang membangun. Terlebih ketika dia menyampaikan firman Tuhan, seharusnya penuh kuasa. Penggalian firman Tuhan harus, tetapi juga harus disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga orang yang mendengarkan itu merasa, wah, ini saya ditegur, wah, ini saya dinasihati, wah, ini saya dihiburkan. Merasa seperti itu. Karena kata-kata yang kita sampaikan itu penuh kuasa. Firman Tuhan yang kita sampaikan penuh kuasa. Dan orang yang mendengarkan dibangun olehnya. Jadi intinya adalah perkataan kita jangan merusak orang lain, tetapi membangun orang lain. Kata-kata yang penuh kuasa itu tidak untuk merusak orang lain, tapi untuk membangun orang lain. Sehingga setiap orang yang mendengarkan perkataan kita bangkit kembali ketika dia sudah lemah. Bangkit kembali ketika dia sudah terjatuh. Punya semangat kembali ketika sepertinya dia tidak mempunyai harapan. Jadi dia semangat kembali untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena perkataan kita yang penuh kuasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada, di keluarga, di masyarakat, sekeliling kita, di lingkungan tempat kerja kita, bahkan di lingkungan pelayanan gereja kita, kita menunjukkan sebagai orang percaya yang kata-katanya penuh kuasa, yang membangun saudara-saudara kita yang mendengarkan, bukan yang merusak. Sehingga mereka kembali menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan penuh pengharapan karena mendengar perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk contoh yang Engkau berikan dari Elisa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menerapkan firman Tuhan ini, yaitu mengeluarkan kata-kata yang penuh kuasa, yang membangun orang yang mendengarkan, bukan merusak,
bukan menjatuhkan. Tapi mereka yang mendengarkan, dihibur, dikuatkan, bahkan ditegur, lalu mereka bertobat. Karena perkataan kami yang penuh kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.